Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara menentukan taktik, strategi maupun formasi sebelum pertandingan berlangsung. Oke guys, jadi hari ini saya akan menangani salah satu tim terkuat di dunia, yaitu Marriott FC, tim milik Bang Ano yang sedang menggunakan jasa saya untuk mengelola timnya tiap hari. Nah, berhubung Bang Ano sibuk kerja, jadi kali ini saya yang akan menangani timnya Bang Ano untuk menghadapi peringkat 4 klasemen, yaitu Red Devil, tim asal Inggris. Dan saat ini Marriott FC duduk di posisi 3 klasemen dengan raihan 27 poin. Selisih 3 poin dengan peringkat 1 dan 2 klasemen guys. Sementara dengan posisi 4 klasemen, kedua tim punya poin yang sama yaitu 27. Bedanya Marriott FC unggul produktivitas gol atas Red Devil guys. Jadi saya rasa pertandingan ini akan berlangsung sangat menarik guys. Terlebih kedua tim sedang tidak dalam performa terbaiknya setelah dikalahkan oleh tim yang sama yaitu MH19 FC di pertemuan pertama kompetisi liga. Nah, berhubung kali ini kedua tim punya poin yang sama, jadi hari ini saya harus bisa membawa Marriott FC meraih kemenangan atas Red Devil FC. Dengan begitu kita bisa tetap menjaga jarak dengan pemuncak klasemen ya guys ya. Sementara jika kita kalah, itu berarti jarak poin dengan pemuncak klasemen akan semakin melebar. Dan tentu jika itu terjadi, kans Marriott FC meraih trofi liga musim ini saya rasa akan semakin sulit lagi guys. Waduh, kacau guys. Oh ya, tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau ngasih tahu dulu nih ke teman-teman semua, khususnya untuk player Sultan, Raja Minyak, Bos Mengkreng, dan Juragan Bawang. Barangkali sedang mencari jasa top up untuk memperkuat timnya musim ini, saya rekomendasiin teman-teman top up di Instagram atau websitenya Kino Official, dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, jadi sebelum pertandingan berlangsung, mari kita analisa terlebih dahulu letak kelemahan serta kelebihan tim lawan ada di mana ya guys ya. Dan kebetulan tim lawan 2 hari yang lalu baru saja dikalahkan oleh HM19 FC. Jadi kali ini kita bisa menganalisa letak kelemahan tim lawan ada di mana. Selain itu, nanti kita juga bisa meniru taktik, strategi maupun formasi FC19 yang sudah terbukti sukses mengalahkan Marianto FC dan juga Red Devils di pertemuan pertama kompetisi liga musim ini guys. Nah, buat teman-teman yang penasaran seseru apa sih jalannya pertandingan antara Marianto FC versus Red Devils, serta gimana sih cara mempersiapkan tim sebaik mungkin sebelum pertandingan berlangsung, yuk pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Tapi sebelum itu jangan lupa teman-teman bantu like dulu videonya guys ya. Oke guys, jadi ini adalah lawan yang akan kita hadapi hari ini, yaitu Red Devils yang punya kualitas mutu di angka 180%. Nah, untuk kualitasnya sendiri cukup seimbang dengan Marianto FC, selisihnya hanya 8% guys. Nah, sebelum kita menghadapi mereka hari ini, saya akan melihat riwayat pertandingan tim lawan terlebih dahulu, di mana 2 hari yang lalu mereka baru saja menelan kekalahan pertamanya ketika menghadapi MH19 FC dengan skor telak 0-4 di kandang sendiri guys. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan meskipun kedua tim punya kualitas yang cukup berimbang, tapi Red Devils tidak mampu berbuat banyak. Bahkan mereka kalah penguasaan bola hingga 56% guys. MH19 FC juga bermain lebih baik dari Red Devils dengan total melakukan 27 kali percobaan tembakan, 16 tepat sasaran, dan 4 diantaranya berbuah gol. Sementara Red Devils hanya bisa melakukan 8 kali percobaan tembakan, 3 tepat sasaran, dan tidak ada satupun yang berbuah gol. Jadi jelas MH19 FC jauh lebih perkasa dari Red Devils ya guys ya. Sementara dari zona serangannya sendiri kita bisa perhatikan di sini kedua tim sama-sama dominan menyerang dari area tengah guys. Lalu untuk umpan sempurnanya, lagi-lagi MH19 FC jauh lebih bagus dari Red Devils, dimana mereka mampu mencatatkan 90% umpan sempurna guys, mantap. Kemudian dari total tackle, di sini kita bisa perhatikan sepertinya Red Devils cenderung main keras dengan total melakukan 12 tackle dan 14 diantaranya berbuah pelanggaran yang mengakibatkan 3 pemainnya diganjar kartu kuning guys. Sementara MH19 FC meskipun sama-sama melakukan 12 tackle, tapi mereka bermain lebih hati-hati dengan hanya melakukan 7 pelanggaran dan tidak ada satupun pemainnya yang diganjar kartu kuning guys. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini, meskipun tim lawan kebobolan 4 gol, tapi mereka Red Devils sebenarnya punya penjaga gawang yang cukup tangguh, dan itu terbukti dari total 16 kali percobaan tembakan yang mengarah ke gawang, 12 diantaranya berhasil diselamatkan guys. Waduh, GG banget nih guys. GG banget pasti kipernya guys.
Nah, untuk formasinya sendiri di sini kita bisa perhatikan Red Devils menerapkan formasi 4-1-4-1, sementara MH19 FC menerapkan formasi sejuta umat, yaitu formasi 3-1-4-1-1. Dan dengan formasi ini MH19 FC sukses menundukkan 2 rival terberatnya di pertemuan pertama, guys. Nah, berhubung kali ini kita juga akan menghadapi Red Devils, tim yang belum lama ini dikalahkan oleh MH19 FC. Jadi hari ini saya akan mencoba untuk meniru taktik, strategi maupun formasi yang diterapkan oleh rival terberat kita di liga, guys. Tapi sebelum itu mari kita analisa terlebih dahulu letak kelemahan serta kelebihan tim lawan ada di mana. Setelah itu baru kita tentukan taktik dan formasinya, ya guys ya. Oke, jadi di posisi striker Red Devils menempatkan penyerang voucher level master dengan tier jago yang udah ditingkatin tingkat levelnya kali 7, guys. Widih, berat level jago, guys, tier jago, wadidaw. Nah, masalah produktivitas jangan ditanya, guys. Penyerang ini sudah mengemas lebih dari 1000 gol selama membela Red Devils dan performanya juga bagus banget musim ini. Nah, untuk skillnya sendiri di sini kita bisa perhatikan, guys. Penyerang voucher ini punya atribut kunci penyelesaian di angka 418%, sementara atribut tembakannya ada di angka 434%, guys. Tinggi banget ya, guys ya. Berat. Nah, sekarang coba kita bandingkan skill penyerang ini dengan penyerang milik Marianto FC, guys. Dan di sini teman-teman bisa perhatikan dari segi kualitas mutu keseluruhan saja penyerang lawan punya kualitas yang jauh lebih tinggi, selisihnya 21%, guys. Kualitasnya 200% ya, guys ya, berbanding 180. Ya, meskipun penyerang Bangano punya skill bertahan yang cukup bagus, tapi penyerang lawan ternyata punya skill menyerang yang jauh lebih mumpuni dari penyerang milik Marianto FC. Bahkan atribut tembakan dan penyelesaiannya timpang banget nih, guys. Jelas penyerang lawan jauh lebih bagus, guys. Tapi meskipun begitu tentu kedua pemain memiliki kelemahan serta kelebihannya masing-masing ya, guys ya. Karena meskipun atribut penyelesaiannya bagus, tapi kalau atribut penempatan posisi dan kekuatannya rendah, ada kemungkinan pemain seperti ini bisa aja kalah duel dengan gelandang bertahan atau dengan back tengah tim kita, guys. Karena jika atribut penempatan posisi striker kita jelek, otomatis umpan-umpan yang diberikan oleh gelandang tengah biasanya akan mudah direbut oleh gelandang bertahan atau back lawan, guys. Ya, bukan hanya dari gelandang tengah aja sih, tapi dari pemain sayap juga biasanya umpan-umpannya menjadi kurang efektif karena striker tidak memiliki penempatan posisi yang baik. Sementara jika atribut kekuatannya lebih rendah dari back lawan, biasanya striker kita akan cenderung mudah kalah saat duel dengan back tengah tim lawan, guys. Tapi kelebihannya jika penyerang kita punya tembakan dan penyelesaian yang bagus, tentu penyerang seperti ini biasanya akan menjadi sangat berbahaya ketika mendapatkan bola di area pertahanan tim kita, guys, atau di area pertahanan tim lawan. Intinya mereka bisa saja mencetak gol dengan cukup mudah ketika mendapatkan bola di depan mulut gawang. Apalagi jika back tengah kita gagal meredam pergerakannya, bukan tidak mungkin pemain ini bisa dengan mudah mencetak gol ke gawang tim kita, guys. Nah, di belakang striker ini ada penyerang Engance dengan tier elite, di mana penyerang Engance ini seringkali menjadi penyerang kedua di belakang striker utama. Jadi ketika striker utama sedang tidak dalam performa terbaiknya, penyerang ini mungkin bisa menjadi pembeda, guys. Dan dengan skill serangannya yang cukup bagus, saya rasa pemain ini bisa sangat merepotkan lini pertahanan tim kita ya, guys ya. Lalu di belakangnya ada gelandang muda bertalenta, dan saya rasa pemain ini rekrutan baru Red Devils, di mana kita bisa perhatikan di sini pemain muda ini jarang mendapat kesempatan bermain bersama Red Devils musim ini, guys. Kemudian di sampingnya ada gelandang Mezzala dengan tier elite, di mana pemain ini punya skill menyerang dan bertahan yang sama baiknya. Selain itu, pemain ini juga cukup kreatif ya, guys ya. Lalu di sisi kiri Red Devils menempatkan false winger dengan tier jago, di mana pemain ini punya skill menyerang dan bertahan yang cukup bagus. Pemain ini juga cepat dan kreatif, guys. Jadi ada banyak pemain kreatif di area tengah, guys. Dan di posisi gelandang bertahan, tim lawan menempatkan gelandang box to box yang tidak ditempatkan di posisi terbaiknya. Jadi dia bermain di posisi DMC. Ya, meskipun performanya cukup bagus, tapi jika kita perhatikan di sini atribut tackle-nya lumayan rendah ya, guys ya. Jadi saya rasa pemain ini mungkin bisa menjadi titik lemah tim lawan yang mungkin bisa kita manfaatkan di pertandingan nanti, guys. Lalu di posisi back sayap, di sini kita bisa cek
dan bandingkan skill pemain ini dengan penyerang sayap yang kita miliki, terutama untuk atribut penempatan posisi, kecepatan, dan kebugarannya ya guys ya. Jika dirasa penyerang sayap kita punya atribut yang lebih baik, ada kemungkinan pemain sayap kita bisa melewati back sayap lawan guys. Sementara di posisi back tengah, di sini kita juga bisa bandingkan skill back tengah ini dengan striker yang kita miliki. Nah, jika striker kita punya atribut kekuatan, penempatan posisi, dan sundulan yang lebih baik, ada kemungkinan striker kita bisa menang saat duel di lini pertahanan tim lawan guys, entah itu duel bola-bola bawah atau duel bola atas. Nah, kalau pemain tengah atau gelandang, cara membandingkannya yaitu dengan melihat atribut kreativitasnya guys. Jika pemain tengah kita lebih kreatif, ada kemungkinan tim kita bisa lebih banyak mendominasi penguasaan bola, dan umpan-umpan pemain tengah kita tidak akan mudah dipotong oleh tim lawan guys. Jadi gitu ya guys ya. Nah, kesimpulannya tim lawan memang memiliki penyerang yang sangat bagus, tapi ada sedikit masalah di area tengah dan juga di posisi back, dimana saat kita bandingkan tadi, tim kita punya skill yang sedikit lebih baik dari pemain lawan. Jadi taktik yang akan kita terapkan kali ini ada dua opsi. Yang pertama, kita bisa serang mereka lewat tengah, atau kita bisa serang dari salah satu sisi sayap lawan guys. Nah, untuk formasinya sendiri, kali ini saya akan meniru formasi yang diterapkan oleh rival terberat kita di liga, yaitu MH19 FC, di mana saat mengalahkan Red Devils mereka menerapkan formasi sejuta umat, yaitu dengan formasi 31411. Sementara untuk susunan pemainnya sendiri, jika kita perhatikan dengan teliti, mereka menempatkan pemain tengah mereka dengan jarak yang cukup berdekatan, dan pemain tengah mereka ditempatkan di bawah garis tengah ya guys ya. Sementara untuk posisi striker, mereka juga menempatkan striker di antara posisi AMC dan ST. Jadi posisinya ditarik jauh ke belakang. Nah, berhubung striker yang kita punya yaitu poacher, jadi kita nggak bisa terlalu jauh menempatkan posisinya guys. Karena kalau kita nempatin striker kita di posisi AMC, yang ada gaya mainnya menjadi nggak efektif. Sayang banget kan. Jadi kita bisa tarik ke belakang posisi striker mendekati posisi AMC agar gaya mainnya tetap aktif. Kecuali jika kamu nempatin striker dengan gaya main false nine, baru kamu bisa tempatin striker itu di posisi AMC guys. Nah, untuk susunan pemain yang kita tempatkan kurang lebih seperti ini ya guys ya. Tapi kali ini saya tidak akan langsung memainkan salah satu pemain terbaik Marianto FC, yaitu Lionel Messi. Jadi untuk sementara kali ini saya akan menempatkan pemain lapis kedua di posisi gelandang sayap, dan nanti setelah pemain ini kelelahan, kita bisa masukkan pemain andalan kita yaitu Messi, dan berharap jika kita mainkan dia nanti, pemain ini bisa memberikan kontribusi yang apik dan semoga dia bisa menjadi pembeda di pertandingan nanti guys. Oke, dan untuk taktiknya sendiri kali ini kita bisa terapin taktik dengan mental tim gigih menyerang, fokus umpan lewat tengah, gaya umpan pendek, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tackle normal, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside mati. Tapi perlu diingat, untuk taktik, strategi maupun formasi bisa saja berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di pertandingan nanti guys. Oh ya, dan sebelum pertandingan berlangsung seperti biasa, saya sudah menyiapkan tim sebaik mungkin. Mulai dari melatih tim untuk mendapatkan form latihan maupun bonus ketajaman. Selain itu saya juga sudah memastikan kondisi pemain bugar dan moral pemain mantap ya guys ya. Dan semoga dengan persiapan yang cukup bagus ini, kali ini saya bisa membantu timnya Bang Ano yaitu Marianto FC meraih kemenangan atas Red Devils di pertemuan pertama guys. Oh ya, barangkali ada teman-teman yang belum paham gimana cara melatih tim tiap hari, pastikan kamu cek video saya yang ini guys. Siapa tahu nanti bisa bermanfaat ya guys ya. Oke guys, dan pertandingan pun akan segera berlangsung antara Marianto FC versus Red Devils di matchday ke-11 kompetisi Liga musim ini, dan mari kita lihat susunan dari kedua kesebelasan. Tapi sebelum pertandingan berlangsung, mari kita ngopi biar kita hoki. Oke, dan kita perhatikan di sini Red Devils memulai kick off babak pertama. Ada Kylian Mbappe di sana menyerang dengan finishing dan juga shooting yang cukup tinggi di angka 400% lebih pemirsa. Sementara pemain Marianto FC tidak ada satupun yang memiliki atribut di angka 400. Jadi kita harus benar-benar hati-hati menghadapi tim yang sangat kuat ini pemirsa. Ada Wahyu di umpan crossing, Grant di sana, tapi beruntung tembakan Grant masih cukup mudah diamankan oleh penjaga gawang Red Devils. Sayang sekali manajer lawan masih belum terlihat hadir di sisi lapangan. Lemparan ke dalam, Rojas cukup tenang. Akankah berbuah gol? Grant lagi-lagi yang diberikan bola, tapi kali ini tackle bersih dilakukan oleh tim lawan pemirsa. Kita harus tetap perhatikan
di mana letak kelemahan tim kita dan juga kesebelasan tim lawan. Grant kembali, Rojas harus hati-hati jangan sampai bola direbut oleh tim lawan karena dia meninggalkan areanya terlalu jauh, dan kita lihat tandukan yang tidak cukup baik. Alisson berhasil menangkap skuit pundar pemirsa. Oke, tetap tenang. Ini jujur aja saya agak deg-degan banget sih. Soalnya lawannya kuat banget, Pak. Lins kali ini mengirim bola, Lins tembak saja, dan lagi-lagi Alisson berhasil menangkap tembakan yang tidak terlalu kuat dari Lins pemirsa. Skor masih 0-0, tapi tekanan terus berlanjut untuk lini pertahanan tim lawan. Red Devils melakukan pelanggaran keras terhadap pemain Mariatno FC pemirsa. Kartu kuning diberikan, tendangan bebas akan dilakukan. Aliano GRD tembak saja dan gol. Ano GRD berhasil mencetak gol pemirsa. Luar biasa tembakan yang dilakukan oleh Ano. Tembakannya masuk ke gawang Red Devils, dan kita lihat manajer dari Red Devils hadir di sisi lapangan, tapi langsung kebobolan. Pertandingan akan berlangsung sangat menarik karena kedua manajer kali ini mendampingi timnya di sisi lapangan pemirsa. Oke, kita akan terus memberikan form latihan menyerang sejak menit awal. Kali ini giliran Red Devils mencoba membangun serangan. Kita perhatikan cukup tenang, berhasil direbut, menghasilkan serangan lebih cepat. Ada Lins di sana, Rogers mencoba menggiring bola, umpan jas, umpan kopok, anjay. Back pengen giring bola sendirian, kocak. Harusnya dikasih ke rekan setimnya ya. Aduh, kacau guys, kacau guys. Peningkatan performa terlihat dari pemain Mariatno FC. Kita harus tetap tenang, kita harus tetap perhatikan di mana letak kelemahan serta kelebihan tim lawan. Kita perhatikan untuk ball possession, kita unggul hingga 73% di babak pertama pemirsa. Ini seperti ball possession yang dikuasai oleh MH19 FC, tapi jauh lebih bagus Mariatno FC, di mana kita berhasil mendominasi hingga 72%. Tendangan sudut kali ini akan berbuah gol, tapi sayang sekali tandukan Grant masih melambung keluar lapangan. Oke, ini adalah susunan dari kesebelasan tim lawan, di mana salah satu pemain dari Red Devils mendapatkan akumulasi kartu kuning kedua hingga tidak bisa bermain di laga kali ini pemirsa. Skor 1-0 untuk sementara. Kita lihat pemain tim bertabur bintang. Nah, tentu saja harganya sangat-sangat mahal pemirsa. Kita lihat Lins bagus sekali, tanduk, tapi sayang sekali Alisson lagi-lagi menjadi benteng pertahanan yang sangat solid di bawah mister gawang Red Devils pemirsa. Menit 44 paruh waktu. Kita lihat peningkatan performa terlihat dari pemain Mariatno FC. Nah, sekarang kita akan melakukan sedikit perubahan taktik, di mana kali ini kita akan memberikan mentalitas menyerang untuk penyerang pocher yaitu Lins. Sementara Lionel Messi kita tahan terlebih dahulu karena untuk sementara kita bermain cukup bagus di laga kali ini. Kita harus mempertimbangkan dengan baik ketika akan melakukan pergantian pemain. Jangan sampai pemain yang bermain cukup bagus diganti, karena jika itu terjadi biasanya tim kita akan kesulitan saat pertandingan ya guys ya. Ketika pemain kunci kita ditarik, biasanya akan ada perubahan skema permainan yang membuat lawan bisa berbalik mendominasi penguasaan bola. Kita harus tetap hati-hati. Menit 54, Mariatno FC mencoba membangun serangan dari area tengah. Ada Grant di sana, cukup baik. Grant akan berbuah gol, baik sekali Grant, gol. Grant nomor punggung 17 berhasil melewati duduk penjaga dan melakukan tembakan keras dan masuk ke gawang Red Devils FC pemirsa. Skor kali ini 2-0. Ya, meskipun penjaga gawang dari Red Devils bermain sangat bagus, tapi seperti dugaan kita bahwa kita melakukan perubahan taktik yang bagus sebelum pertandingan berlangsung, dan kita menemukan titik lemah mereka yaitu di area tengah pemirsa. Kita lihat umpan Grant kembali, tembak saja dan nyaris berbuah gol. Tembakan Grant kali ini masih melenceng di sisi sebelah kanan penjaga gawang Red Devils pemirsa. Alisson Becker
mendapatkan performa yang sangat bagus, seorang penjaga gawang yang luar biasa. Kali ini JRD tembak saja, terlalu keras tembakan JRD, masih melambung keluar lapangan pemirsa. Oke, ball possession kita dominan, tetap tenang. Tim lawan mendapat satu dukungan dari temannya. Oh, serangan balik kali ini berbahaya. Mbappe, umpan pendek, Campbell, lebar kali ini. Umpan pada siapa di sana? Berbahaya Mbappe, tapi beruntung lebih dulu terjebak offside pemirsa. Menit 64 skor masih 2-0. Kita lihat hanya menyisakan 2 back saja di area pertahanan guys, karena satu back lainnya itu tipikal back serang ya guys ya. Jadi seringkali dia maju keluar untuk membantu serangan, tapi ketika terlambat turun tentu akan sangat beresiko untuk lini pertahanan tim kita guys. Kali ini kita lihat pergerakan yang sangat baik dilakukan oleh pemain dari Mariatno FC dan gol. Oh tidak, ternyata tandukan Wahyudi masih meleset tipis di atas Mister Gawang Red Devils pemirsa. Oke, waktunya Lionel Messi masuk menggantikan Wahyudi. Messi akan masuk menggantikan Wahyudi. Kita tempatkan Messi di posisi terbaiknya. Sementara untuk pemain lain biarkan saja. Kali ini bagus sekali, tembak saja, melambung keluar lapangan. Tembakan Lynch dari jarak yang sebenarnya cukup dekat, tapi terlalu tergesa-gesa. Messi masuk menggantikan Wahyudi di menit ke-76 pemirsa. Oke, untuk taktiknya masih sama ya guys ya, belum ada perubahan karena kita bermain cukup bagus di laga kali ini. Messi, gol! Lionel Messi berhasil mencetak gol setelah masuk di babak kedua. Dia berhasil menjadi pembeda untuk Mariatno FC pemirsa. Luar biasa Lionel Messi. Perubahan taktik yang kita terapkan ternyata sangat-sangat efektif dengan memasukkan Messi di babak kedua. Dia masuk dengan kondisi yang bugar dan melanjutkan tim lawan pemirsa. Kali ini Mariatno mencoba membangun serangan, umpan jauh ke depan. Siapa yang dituju di sana? Messi, put, astaga. Saya pikir bakal berbuah gol, tapi ternyata tembakan Messi masih bisa diblok dan situasi bola rebound masih belum bisa dimanfaatkan oleh pemain Mariatno FC. Oke, ini adalah formasi yang kita terapkan di babak kedua. Formasi 3-1-3-2-1 karena Messi ditempatin di posisi gelandang serang, dan kita coba tarik keluar untuk salah satu gelandang bertahan yang dimiliki oleh Mariatno FC pemirsa. Kali ini tekanan kembali dilakukan, cukup baik, berhasil direbut, tapi beruntung tidak menghasilkan serangan lebih cepat. Ibrahim masuk menggantikan Wirawan. Oke, menit 90, tinggal menunggu waktu dan kita lihat tidak ada lagi waktu yang tersisa. Mariatno FC berhasil mengalahkan Red Devils dengan skor telak 3-0 pemirsa. Luar biasa. Tidak sia-sia kita menganalisa lebih dalam letak kelemahan serta kelebihan tim lawan ada di mana, dan kita juga meniru taktik yang diterapkan oleh rival berat kita di liga, yaitu MH19 FC yang sukses memporak-porandakan lini pertahanan Red Devils, dan akhirnya kita mampu mencuri kemenangan dan mencuri 3 poin atas tim tamu Red Devils. Oke, mantap guys. Ternyata sangat-sangat efektif taktik yang diterapkan oleh tim lawan ya guys ya, dan semoga di pertemuan kedua nanti kita menghadapi MH19 FC kita mampu meraih kemenangan dan kita bisa menggulingkan pemuncak klasemen musim ini. Ya, musim masih cukup panjang dan kita harus tetap hati-hati, jangan sampai kita kembali inkonsisten dan kembali menelan kekalahan, karena jika kita kalah otomatis kans kita meraih gelar juara akan hilang, atau kans kita akan semakin sulit mempertahankan gelar juara liga musim ini guys. Oke, di sini dari ball possession ya, Mariatno FC sangat dominan dengan 71-29, dan di sini Mariatno juga melakukan lebih banyak percobaan tembakan dengan total 19 kali percobaan tembakan, 10 tepat sasaran dan 3 diantaranya berbuah gol. Sementara tim lawan hanya bisa melakukan 4 kali percobaan tembakan dan hanya 1 yang tepat sasaran, dan itu pun tidak berbuah gol. Sementara untuk man of the match pertandingan yaitu gelandang jangkar ini Wirawan ya guys ya. Dia bermain sangat luar biasa, menghentikan tekanan tim lawan di area tengah pemirsa, dan ya, analisa taktik kita berhasil dan akhirnya kita mampu meraih kemenangan. Tim lawan tidak bisa berbuat banyak karena kalah dominan di area tengah. Kita perhatikan pemain tengah kita bermain sangat bagus di laga kali ini.
Oke, meskipun mereka mendapat dukungan dari temannya, tapi ternyata kita yang mampu menundukkan mereka dan mempermalukan mereka di hadapan pendukung kita sendiri, guys. Oke, sekarang mari kita lihat gol pertama dari JRD, Ano JRD. Kita lihat dari situasi bola mati, tendangan bebas Ano kali ini meluncur deras dan tidak mampu ditepis oleh penjaga gawang Red Devils. Tembakan yang sangat-sangat keras. Kita lihat bola meluncur menembus samping dari badan para benteng pertahanan yang ditempatkan oleh Red Devils, pemirsa. Saking kerasnya bola. Gol kedua dicetak oleh Agren di menit ke-54. Kita lihat melalui skema serangan yang sangat-sangat bagus dilakukan oleh pemain dari Mariatno FC. Dengan cepat Grant tidak menyanyiakan peluang tersebut. Ya, dia melewati dua penjagaan dan melakukan tembakan keras dalam gawang dari Red Devils, pemirsa. Dan gol terakhir dicetak oleh Lionel Messi. Dia baru masuk dan dia berhasil mencetak gol dengan sangat luar biasa setelah mendapatkan umpan dari Grant. Ya, Messi menggiring bola dari area tengah melewati dua penjagaan dan kita lihat tembakan Lionel Messi masuk ke gawang Red Devils FC dan berhasil menutup kemenangan dengan skor telak 3-0, pemirsa. Oke, jadi ya pertandingan ini sangat menarik ya guys ya, karena jujur saya deg-degan banget karena tim yang saya tangani bukan tim saya sendiri tapi timnya Bang Ano. Jadi kalau misalkan kalah, waduh gimana ceritanya. Kalau kalah saya tentu nggak enak banget sama Bang Ano. Jadi alhamdulillah hari ini kita bisa meraih kemenangan yang sangat penting dan kita berhasil mencuri 3 poin di matchday ke-11. Semoga nanti di pertemuan kedua kita mampu mengalahkan MH90 FC dan kita bisa kembali meraih gelar juara musim ini. Dan semoga teman-teman yang nonton video ini juga, saya harap timnya sukses ya guys ya. Semoga musim ini tim yang teman-teman kelola sukses meraih gelar juara. Oke guys, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Jika dirasa pembahasannya bermanfaat, jangan lupa teman-teman bantu like videonya guys. Dan saya ucapkan terima kasih juga buat membership Mantap Eleven, terima kasih buat partnership Mantap Eleven YouTube official, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top Eleven Indonesia.